warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Kaifa halukum? Baik, alhamdulillah. Baik, pada hari ini, hari Kamis, kita dapat berjumpa lagi dalam pelajaran PAI dan Budi Pekerti, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Oke.
3 pokok bahasan, yaitu mujahadah an-nafas, husnuzon, dan uhuwah. Masih ingat dengan yang lalu apa itu uhuwah? Saudaraan. Apa itu husnuzon? Prasangka baik. Kemudian apa itu mujahadah an-nafas? Mengendalikan atau menahan diri. Menahan diri ya, menahan diri. Baiklah. Oke, dengan Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Oke. Masih ingat Quran surat Al-Hujurat ayat 10? Innama mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullah la'alakum turhamun. Nah, salah. Jadi itu ya. Baiklah, sekarang kita masih membahas tentang meraih kemuliaan dengan mujahadah an-nafas dan husnudzon dan uhwah, tapi dengan Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Jadi seperti itu. Jadi dalam surat Al-Hujurat itu kita bahas ayat 10 dan ayat 12. Oke. Tujuan pembelajaran kita ya ini untuk terbiasa membaca Al-Quran, menunjukkan perilaku kontrol diri, husnuzon dan uhwah, menganalisa Quran surat Al-Hujurat ayat 12, membaca, mendemonstrasikan hafalan, menyajikan hubungan antara kualitas keimanan dengan kontrol diri. Hubungannya apa dari ketiga hal itu? Oke. Ini adalah Quran surat Al-Hujurat ayat ke-12. Nah, coba siapa yang bisa membaca kepada kita bunyi surat Al-Hujurat ayat ke-12? Ada? Oh ya, Raihan Ayasi dulu, silahkan. Sadaqallah. Kira tadi Mbak Walidah. Kira-kira menurut antum ayat ini menjelaskan tentang apa? Berprasangka baik. Kemudian bertakwa kepada Allah. Kemudian ada lagi berprasangka baik, bertakwa kepada Allah. Ada? Jangan menggibah. Di sini diibaratkan menggibah itu seperti memakan daging saudaranya yang telah
meninggal. Jadi ada saudara yang meninggal dimakan sama dia. Itu perumpamaan dari gibah. Jadi seperti itu. Alangkah jijik bukan? Ya, jijik ya. Udah meninggal itu kayak kanibal seperti itu ya. Kanibal itu orang gibah itu seperti itu. Baik, sekarang kita bagi 3 kelompok. Dari kelompok pertama, kelompok 1 itu mencari arti dari setiap kata, artinya apa. Kemudian yang kedua, asbabun nuzulnya. Tahu asbabun nuzul? Apa itu asbabun nuzul? Asal diturunkan. Kemudian ketiga, kandungan dari surat Al-Hujurat ayat ke-12 ini. Jadi kandungannya apa aja yang kita bisa belajar. Oke, kelompok 1 arti yaitu mana? Siapa yang kelompok 1? Oh, sini. Dibagi 2 ya. Ini depan ini kelompok 1. Ya. Kemudian kelompok 2. Kelompok 2 sini. 4. Sekalian bilang ya. Kelompok 2 tadi apa? Kemudian yang ketiga, kandungan. Kandungan itu berarti tadi ya. Ayat ini menjelaskan apa aja apa yang kita bisa pelajari dari ayat ini. Berarti yang belakang ya. Oke, baik. Saya kasih waktu 5 menit, ya, 5 menit untuk membahas ini. Boleh ditanyakan apabila untuk kurang jelas. Iya. Izin ambil Quran. Oh, ini ada Qurannya ada nih. Ini Al-Quran. Al-Quran ya. Ya. Izin mengambil Quran. Oh, siap. Silakan. Sudah? Sudah, alhamdulillah. Kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 2 yang belakang? Kelompok 3 ya? Yang belakang sudah? Dikit lagi ya, silakan. Baik, silakan kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusi dengan teman-temannya tentang arti surat Al-Hujurat ayat 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok 1 akan membacakan arti dari surat Al-Hujurat ayat 12.
Wahai orang-orang yang beriman, janganlah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu akan merasa jijik dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat, Maha penyayang. Masya Allah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kasih aplaus untuk part 3. Masya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, istanibu kasiran minadh-dhon. Jauhilah. Istanibu itu artinya menjauhi. Kasiran banyak. Minat dari ad-dhon adalah prasangka. Jadi kita diperintahkan untuk menjauhi segala prasangka. Inna sesungguhnya ba'dadh-dhonni sebagian dari prasangka itu ismun. Ismun berarti dosa. Kemudian wala tajassasu, dan jangan saling mencari kesalahan atau keburukan. Tajassus itu memata-matai. Maka mata-mata bahasa Arabnya itu jasus. Jasus itu mata-mata. Wala tajassasu, dan janganlah kalian memata-matai, mencari keburukan orang lain. Wala yahtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah di antara kalian itu saling menggunjing, menggibah di antara kalian. Ayuhibbu ahadukum, maukah kalian ayakula untuk makan lahma daging ahihi saudaranya maitan sudah meninggal. Fakarih tumuh, maka kau pasti akan jijik kan? Jijik enggak? Jijik. Wattaqullah, maka bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat. Nah, ini arti dari surat Al-Hujurat ayat ke-12. Kemudian yang kedua kita dengarkan tentang asbabun nuzul. Asbabun nuzul ya. Oke, silahkan. Asbabun nuzul Quran surat Al-Hujurat ayat ke-12. Waalaikumsalam. Cukup? Baik, kasih aplaus untuk kelompok 2. Oke, jadi asbab, tahu asbab? Sebab contohnya ayat. Jadi dalam Al-Quran itu ada ayat yang dia itu memiliki asbabun nuzul, ada sebabnya. Ada yang langsung aja turun tanpa ada asbabun nuzulnya. Turun aja. Kalau ini berkaitan dengan tadi dikata dari kelompok 2 menyebutkan tentang ada Salman Al-Farisi yang mana dia ketika makan, ketika tidur dia kemudian sahabat ngomong. Jadi kemudian turunlah surat Al-Hujurat ayat ke-12. Sepertinya sepele bukan hal ini? Oke, mendengar kemudian para sahabat mengomongkan hal itu. Kemudian diperingati dengan Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Jadi ketika kita mengomongkan aib orang lain, berarti itu termasuk apa? Menggibah atau
Oke, baik. Kemudian dari kelompok 3, isi kandungan. Silahkan kelompok 3. Nah, silahkan. Apa yang kita bisa ambil pelajaran dari apa yang namanya yang di depan? Boleh. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi isi kandungan dari surat An-Nur 12, tidak sepatutnya orang-orang yang beriman berprasangka buruk. Sungguhnya akibat dari prasangka itu adalah dosa, karena bisa jadi kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Selain itu agar tidak saling mencari-cari kesalahan di antara mereka dan tidak saling mengumpat bersama mereka pula. Jika perbuatan itu dilakukan, maka ibarat saling memakan bangkai saudaranya yang telah mati. Dan apabila kita tidak melakukan itu, sungguhnya aturan Allah sangat besar dan Allah juga Maha Penyayang. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik. Kasih aplaus dulu untuk kelompok ini. Oke, kandungan yang kita bisa pelajari dalam surat Al-Hujurat ini adalah menerapkan perilaku kontrol diri atau mujahadah an-nafs, prasangka baik, dan untuk meraih hidup bahagia. Untuk meraih kemuliaan itu kita harus menerapkan ini. Kontrol diri dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: menghindari dan menjauhi perbuatan dosa dan maksiat, mengarahkan seluruh aktivitas hidup untuk meraih ridho Allah, menahan dan mengendalikan hawa nafsu, memperbanyak dan membiasakan zikir kepada Allah. Jadi itu yang kita bisa lakukan untuk mengontrol hawa nafsu kita. Karena kemarin kita sampaikan bahwasanya nafsu itu ada 3 ya: nafsu la'amaratu bisu, nafsu lawamah, nafsu mutmainnah. Kemudian sedangkan husnudzon kepada Allah dapat dilakukan dengan 3 sikap. Selalu yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberi yang terbaik bagi hambanya. Kadang ketika seorang ditimpa ujian itu dia hilang akan kontrol dirinya sehingga berprasangka buruk kepada Allah atau kepada orang lain. Nah, hal ini kita bisa hindari dengan selalu berprasangka baik atau husnudzon selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujian yang Allah berikan kepada kita itu membuat kita selalu mendekatkan diri kepada Allah. Jadi, insya Allah ada ujian, ada kenikmatan di balik ujian itu. Iya tidak? Ya. Oke, yang kedua, selalu mensyukuri nikmat dari Allah. Rasa syukur dapat diungkap dengan mengucap hamdalah dan menggunakan nikmat tersebut sesuai kehendak Allah. Jadi dalam Al-Quran surat Al-Ibrahim ya, ayat ke-7 dikatakan la in syakartum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apa artinya? Jika kalian bersyukur, maka Allah akan menambah. Wala in kafartum, kalian kufur, inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya azabku sangat pedih. Pilih syukur apa kufur? Nah, insyaallah ya. Jadi supaya ditambah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Oke. Dengan apa? Dengan mengucap hamdalah dan tidak melakukan maksiat. Ya, menggunakan nikmat yang Allah berikan itu untuk hal yang baik. Contoh, Allah kasih kita laptop, makanan, apalagi yang Allah kasih kepada kita? Mata, apalagi? Mulut, iman, apalagi? Semua yang ada dalam diri kita ini dari Allah. Ya, ya. Bahkan sampai jam dipakai, baju yang kita pakai, semuanya yang ngasih adalah Allah. Ya, ya.
Allah kasih nafas. Jadi gunakan semua yang Allah berikan kepada kita itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Oke. Yang C, bersikap tawakal, sabar dan ikhlas atas semua cobaan dan ujian dari Allah. Jadi sabar ini suatu hal yang sepertinya mudah ya. Oh sabar. Nah ini butuh latihan dari kita. Kemudian ikhlas juga ya. Jadi ada dua prinsip ikhlas itu. 2L. Lakukan, lupakan. Setelah kita berbuat, lupakan perbuatan itu. Artinya apa? Ketika antum bisa berbuat baik kepada orang lain, lupakan, udah saya ikhlas. Jangan lukit-lukit. Kamu sudah pernah saya kasih kebaikan, kamu sudah pernah saya kasih ini. Nah itu nggak ikhlas namanya. Seperti itu ya. Misal berbuat baik kepada orang tua ikhlas. Jangan, saya dulu pernah bantu orang tua dan lain sebagainya. Itu masih belum ikhlas. Karena prinsip ikhlas itu 2L tadi. Lakukan, sudah lupakan. Karena itu hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa taala ya, niatnya ya, amal itu kepada Allah. Oke, ada ulama yang mengatakan gini, udah ya. Jadi al-amal li ajlinas riya. Takul amal li ajlinas riya. Kita meninggalkan amal karena takut omongan orang itu malah riya. Saya mau sedekah, takut bilang itu melakukan riya ya. Iya, itu orang riya apa atau riya? Beramal supaya lebih wal amal li ajli nasibun. Amal karena untuk dilihat manusia itu syirik, ya kan? Ya. Tapi dia tujuannya supaya dilihat oleh manusia. Sholatnya panjang karena dilihat, sholatnya samping orang tuanya. Gitu ya. Dengan calon semuanya. Panjang, bagus-bagusin. Nah, niatnya salah ya. Gitu. Wal ikhlas, sedangkan ikhlas itu adalah biqaullah bihima. Ikhlas itu ya tidak kedua-duanya tadi. Kita tetap beramal tujuannya kepada Allah. Itu namanya ikhlas. Amal untuk Allah. Tawakal, ketinggalan tawakal. Apa itu tawakal? Berserah diri kepada Allah. Apa yang dimaksud berserah diri? Jadi ketika kita sudah melakukan suatu perbuatan, hasilnya diserahkan kepada Allah. Contohnya ketika setelah Habib. Saya naik kelas nggak ya? Wah, tawakal berarti kan? Kita sudah berusaha dengan nilai yang baik, sungguh-sungguh berbuat baik, hasilnya itu diserahkan kepada Allah. Atas cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala itu harus seperti itu. Baik. Mungkin cukup demikian pelajaran kita pada siang hari ini. Oke. Sebelum kita menyelesaikan pelajaran kita pada hari ini, ada yang ditanyakan? Tidak, cukup. Baik. Karena cukup, jadi Ustadz yang tanya sekarang ya. Oke. Apa itu ghibah? Oke. Pada ghibah, siapa yang tahu? Ghibah. Oke. Membicarakan aib orang lain. Yang kedua, apa hukum ghibah? Hukumnya adalah baik, karena cukup paham, alhamdulillah. Silakan ketua kelas doa sebelum pulang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.